Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, berhubung keadaan di Indonesia saat ini masih memanas yang disebabkan oleh beredarnya hoax tentang RUU Cipta Kerja, maka di sini perlu kita sekiranya bersama-sama melihat apakah benar isu-isu yang beredar di medsos itu yang mengatakan begini dan begitu. Di sini saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini kita akan menengok pada pasal 77 dalam RUU Cipta Kerja. Teman-teman juga bisa melihat sendiri dalam draft, silakan bisa di-download. Ini berkaitan dengan masalah waktu kerja. Di sana jelas tertulis bahwasanya pada pasal 77 butir 1, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Butir kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 7 jam 1 hari dalam 40 jam dan 40 jam dalam 1 minggu. Maksudnya adalah apabila waktu kerjanya dalam 1 hari itu adalah 7 jam, maka waktu kerja dalam seminggu itu 6 hari, dalam artian liburnya 1 hari. Ini normal, di mana-mana memang seperti itu. Kemudian yang butir B, apabila waktu kerjanya itu 8 jam per hari, maka dalam 1 minggu waktu kerjanya hanya 5 hari, dalam artian liburnya Sabtu Minggu. Ini di mana-mana memang seperti itu. Kemudian kita lihat pada pasal 77 butir ketiga, bahwasanya di sana disebutkan secara detail ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan memang waktunya tidak bisa diatur 7 jam atau 8 jam. Ini banyak contohnya, terutama di UMKM. Kemudian pada butir keempat juga dijelaskan pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Jadi jelas perusahaan tidak bisa berlaku semena-mena. Kemudian pada butir kelima disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian-keahlian tertentu atau pada sektor-sektor pekerjaan tertentu yang memang tidak bisa diundang-undangkan, ini nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya sekarang belum dirilis ya, masih dalam proses. Kemudian pada pasal 78 juga disebutkan jelas nih, butir 1, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat. Yang pertama ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Kemudian pada pasal 78 butir kedua, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Jadi jelas bahwasanya isu yang menyebutkan kalau RUU Cipta Kerja diresmikan atau disahkan nanti waktu kerja buruh akan diporsir, tidak benar ya teman-teman ya. Nah kita tengok pada pasal 78 butir ketiga, ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak berlaku pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Yang butir 4, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dengan peraturan pemerintah. Nah ini yang pasal 79-nya tentang cuti ini yang juga
banyak sekali isu-isu hoax yang beredar, katanya tidak ada cuti dan sebagainya. Kita tengok butir 1, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Nah, jelas. Yang butir 2, waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi istirahat antar jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam, paling sedikit terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Kemudian istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja atau 1 minggu. Ini kalau waktu kerjanya dalam 1 hari 7 jam seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya. Tapi kalau dalam 1 hari kerjanya 8 jam, maka liburnya 2 hari. Kemudian butir 3, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Ini dimana-mana dari dulu ini. Ini masih sama dengan undang-undang yang sebelumnya. Setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Kemudian butir 5, selain waktu istirahat dan cuti, artinya masih ada ini kesempatan untuk istirahat atau cuti yang lainnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Nah, itu tadi klarifikasi kita atas hoax-hoax yang beredar, bahwasanya isu yang beredar itu hanya memotong-motong saja, bahkan dibelokkan atau dibikin hoax kalimat-kalimat yang ada dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja. Kita sudah melihatnya langsung. Kita sebagai kaum muslimin nih, terutama Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bertabayun, mengcross check dan recheck untuk setiap informasi yang beredar, agar kita tidak terjebak dalam berita-berita dusta yang menyebabkan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.